Mabut hai, mabut hai yo. Ngombe sak gelas tapi gayane loyo. Mabut hai, mabut hai yo. Modele oke tapi mabuk tai yo. Mabut hai, mabut hai yo. Ngombe rong gelas kok gayane ngesro. Mabut hai, mabut hai yo. Modele sangar tapi mabuk tai yo. Oh, Jitam. Oke, selamat siang teman-teman. Kita jumpa lagi bersama saya Dada Timawan di Sosiobu Podcast siang hari ini dengan bintang tamu khusus pada siang hari ini Ngancuk Crew. Oke, tadi sudah dibuka dengan single terbarunya namanya Mabut Tayo. Mabuk Tayo. Oke. Nah, ini yang kenapa saya ngundang tamu spesial pada siang hari ini. Saya memang penasaran gitu. Ini kan jare arek Malang ngusruh pol ya, rusuh pol, tapi sebetulnya apa sih dari Ngancuk Crew dengan pemilihan seperti syair-syair seperti tadi di single tadi? Sebenarnya ini dari awal konsepnya bercanda sih, cuman rasan-rasan, cuman pakai musik. Awalnya itu dari situ. Oke. Jadi terus kok keterusan, kok enak, Enak. kok banyak yang suka gitu. Kok payu. Nagih gitu. Awalnya berangkatnya dari mana? Ya, ngerasani Temen. temen gitu. Oh. Ayo di dis ayo, di dis. Oh, istilahnya dis apa Nggak sih? dis. Ya, Dis. dis track gitu. Oh, iya. Tapi rencananya nggak di share sih, cuma bikin. Ya cuma buat ke teman-teman Iya. akhirnya loh. Kok Lagu di- siapa ini? Lagu siapa kan emang awalnya dulu yang nimbrung di lagu itu nggak pernah diliatin mukanya gitu loh. Oh. Itu bertahan sampai berapa tahun gitu. Apa gue istilah lek ngono iku? Ono enggak memang maksudnya lah aku sing ngeru sih 420 kan ada satu orang yang memang tidak ditampakkan mukanya. Nah, apa memang seperti itu konsepnya atau piye? Karepe awal-awalnya? Biar ngomongnya siapa sih? Ya. Oh, jadi ngerasanya cek karo juga. Itu tahun berapa dimulai itu? 2008 2008. Dengan formasi ini? Enggak. Berapa? Enggak, Oh, banyak. Banyak. Oh, banyak. Dulu persebelasan, Oh, kesebelasan. sebelasan. Oh. sekitar 13 orang. 13 orang. Iya. Tapi formasi 13 orang itu tidak pernah tampil atau Nggak pernah. Nggak pernah. Oh. Awal tampil itu sekitar tahun 2013-an. 5 tahun setelah berkumpul di Lidan. Itu pun juga beberapa orang udah pergi kayak kan ada perantauan yang perantau ke Malang. Kuliah di Malang. Iya, di Nah. Malang. Terus akhirnya bikin project itu. Setiap orang udah punya grup masing-masing sih, cuman di situ ayo bareng-bareng gitu. Ini istilahnya genrenya apa? Saya sebut hip hop atau apa? Hip hop. Hip hop ya. Iya. Dulu pernah ada MH2C ya? MH2C. Ngancukku juga ada di situ juga. Kita di Rap Street, Oh, Malang Rap. Hip Hop Street. Malang Hip Hop Street ya. Iya. Itu muncul tahun 2003. 2003. Oh, Stadion, ya cuma ngumpul-ngumpul aja sih, Ngumpul-ngumpul makanya aja. Cangkruan untuk gitu. Cangkruan. terus ngeluarin karyanya itu di atas tahun 2000. Animo selama ini yang dilihat animo atau saya ngomong fans ya atau orang yang suka dengan lagu-lagu khusus Ngancuk Crew-nya itu usia Tergantung tempat sih. Kalau acaranya, kalau acara di acara underground itu kebanyakan kan umur 15 tahun ke atas. iya 15 ke tahun atas. ke atas. Yang tua-tua malah nggak suka, nggak mau. Soalnya aduh aku kok ate Rono kok ketemu arek cili-cili. Dan untuk yang 18 plus itu rata-rata sih di beer house kayak Ya. kafe-kafe gitu. di kafe mana aja yang pernah di Malang? Loading, My Ghost, Place, Ada juga ya. My Place. Oh, sampai Gugos juga. My Place juga. Dan animonya ketika mendengar syair saya bilang kalau genre mungkin mereka sudah kenal. Ketika Ngancuk itu tampil kayak di kelas Ghost misalnya, animonya gimana waktu itu audiennya? Ya goyang semua, untuk yang hafal-hafal ikut nyanyi kayak gitu. Sampai seperti itu juga berarti. Itu sudah berjalan sekian berarti 2008 sampai 2020 12 tahun ya. Iya. Dari awal 13 personil sampai sekarang jadi 4. Sekarang mengaturnya. Pernah nggak tampil bareng-bareng pas Ngancuk Crew main tapi juga ada band yang kita grup yang kita ikuti juga ikut main. Ya sering, Sering gitu ya. Iya. sering. Sekarang udah berapa lagu? Cuma single-single tapi banyak. Oh, sampai berapa? Terhitung puluhan. Iya. Oh ya. Puluhan. Oh, dengan kondisi ini kan tentu event hampir dekat kan tidak ada. Nah, Nah, kira-kira punya solusi apa, ide apa gitu? sebenarnya pas waktu sebelum pandemi ini kita launching single ini, akhirnya begitu izin keluar, COVID ini Bareng datang, itu,
5 hari izin keluar dicabut lagi Dicabut akhirnya. lagi. Sebenarnya tanggal 2 kemarin, tanggal 2 Maret. bulan 4 kemarin di Hugos. April ya? Heeh. Oh, di Hugos. Lalu perbedaan main di event yang model memang khusus underground dengan kemudian tampil di kayak kelas Hugos gitu Ya menurutku sama-sama rame sih, antusias juga. sama gitu ya. Ya beda tempat mabuke. Pindah panggon mabuk. Beda mabuk. Pernah kepikiran enggak? Misalnya Ngancurku ngambil seorang grup anggota gitu cewek kan? Mungkin ada tapi cuma sebatas featuring kayak gitulah. Terus dengan syair yang modelnya kusro kayak gitu sebagai orang yang enggak pernah dengar kok gila nih ngono kan ya. Pernah nggak dapat kritisan atau dapat sesuatu dari orang tua atau bahkan mungkin sampai ke pemerintah? Orang tua nggak ada yang tahu. Bapak yang nyanyi itu anaknya nggak? Dalam pembicaraan lirik sih ya kita ngangkat-ngangkat bahasa-bahasa sehari-hari, bahasa-bahasa guyonan, bahasa kumpul-kumpul sama temen-temen kayak gitu. Ya kumpul-kumpul pas ngangkat gelas. Ya. Itu dari situ inspirasi. Iya gak ada teko kono. Pernah nggak main sampai di luar Indonesia atau ada tawaran misalnya? Belum. Soalnya Ya itu. kalau untuk soal itu kita kendala di bahasa sih. Soalnya pure bahasa Jawa kalau Ngancuk sendiri. Gitu ya. Cuman Apakah- kalau sebatas komen sih banyak. oh komen banyak. Kapan-kapan main ke Singapura, enggak, kayak cuman mungkin TKW kayak gitu. Di Ngancukku NC ada figur DJ. Iya. Nah, Mas Demit. Itu posisinya gimana? Dia sebagai edisional atau bagaimana? Kalau untuk saat ini masih audisional. Kalau edisional sebenarnya bisa berganti ya. Ya, Iya. bisa berhenti. Nah, terus Mas Demit sudah berjalan bersama NC sudah berapa lama? Mulai 2015. 2015, berarti sudah 5 tahun ya sekarang 5 tahun. Lalu kemudian milih figurnya karena apa? Karena teman. Oh, karena teman-temannya Mas Karena Mamo. Kesederhanaan. Semua. Kesederhanaan. Oh, semua kenal. Lalu pernah nggak terpikir gitu? Kadang-kadang penarik pemikat lah istilahnya. Itu kalau wedok anak kote. Lah, kira-kira Ngancukku entah sebagai singernya atau sebagai rappernya atau mungkin di figur DJ-nya gitu sekali pernah pikir wedok ngono. Kalau untuk di lagu yang kita bikin mungkin ada featuring. Kalau untuk di DJ sih kita bisa menyesuaikan siapa yang mau datengin gitu loh. Misalkan untuk yang bikin acara maunya DJ perempuan, kita bisa mengusahakan itu kayak gitu, ya? bisa. Oh. Lalu proses ini, saya nggak ngerti kalau di teman-teman di NC atau di hip hop itu proses recordingnya itu seperti apa ya? Kita ke studio, kadang ya kita bisa Penciptanya mulai dari mana dulu kalau di hip hop? Saya kan nggak paham. Dari Teman-teman. beat. Pemilihan dulu. pemilihan musik dulu. Ya. Ada jadi beatmaker itu ngasih beberapa sampel. Opsi Sampel, opsi iya. Opsi. ngasih musik. 5 instrumen gitu. Heeh. Dikasihkan. Heeh. Cocok yang mana? Oh ini cocok. Ya udah langsung ke studio, Bikin konsep, bikin konsepnya apa, nulis lirik sendiri-sendiri. Udah kita record. Dan beat itu sebetulnya tidak sama ya? Enggak, sama. Nggak sama ya. Lalu pemilihan soundnya? Kalau sound sih biasanya emang karakternya si beatmakernya. Kalau kita nggak pernah Nggak Kita pernah. ngikut aja. nuntut. Nah, Harus kayak gini, ini dikasih ini gitu. enggak. Menurut teman-teman, ini sebagai gambaran secara umum perhatian atau support dari pemerintah Kota Malang. mungkin ada beberapa tempat yang disediakan dari pemerintah kayak DKM kayak gitu dipermudah untuk Apa ya? bikin acara gitu aja. Nah, sekarang ada kata-kata dipermudah. Selama ini seperti apa sebetulnya? Kendalanya untuk Izin. teman-teman NC. Izin. Dalam izin. Pengurus tempat sih sebenarnya. Oh. Pengurus tempat. Jadi kayak DKM siapa yang untuk mengurusnya. Jadi kita yang nembungi sana bukan kita langsung ke pemerintahnya. Nah, curhatan dari teman-teman panitia atau EO itu terhadap teman-teman Ngancurku soal izin gitu apa? Pernah dengar nggak gitu? Selama kita bikin acara enggak sih? Enggak ya? Enggak. Lalu support, artinya support secara nyata selain tempat itu tadi ya. Terus kemudian dibilang tadi izin. Di luar itu teman-teman NC Nggak pernah. Enggak ada. supaya Malang ini lebih apa ya istilahnya lebih belar. Lebih membahana. Lebih membahana, lebih membahana. Ya toh kan potensi kan besar di Malang. Teman-teman mungkin yang di genre hip hop kan sudah melihat sendiri dari teman-teman yang lain grup yang lain ya kan. Itu Kalau aku sendiri sih pengennya ada penambahan tempat untuk berkreasi untuk bikin acara gitu bikin sih. ekspresi ya, Iya. atau tampil. Soalnya kalau untuk DKM menurutku kalau untuk acara indie atau band-band yang lain gitu fasilitasnya
menurutku kurang besar. Dan berarti kapasitas penontonnya kurang besar ya? Iya. Soalnya musisi di Malang banyak gitu. Banyak ya. Ya, terus mau buangnya itu maksudnya buang karyanya itu di mana bingung gitu. Ijen Untuk susah. Malangnya kebanyakan. Bikin satu kayak gedung tenis gitu loh. Tapi khusus untuk acara Gerah cakra. masuk akal lah sih. Itu mancing duwe wedi balik ya. Iya. Tapi kita pernah main di sana. Oh ya. Oh, event apa? Event apa? Acara Mahasiswa kampus kayaknya. ya. Oh, kampus. Acara kampus sing nyanyi mbak-mbak berjilbab. Waktu itu dipadukan dengan begitu. Iya. Dan ketika Anda main, teman-teman main NC main, animune ya apa? Ya Setengah-setengah. Setengah support, setengah sisin. Iya. Tapi saya pikir itu sudah satu terobosan ya. Ya mungkin karena dipadukan dengan teman jilbab, bisa jadi sing jilbab nanti pengen kencak-kencak udah sungkan gitu ya. Sini-sini. Aslinya pengen. Baik, rencana yang paling dekat setelah single ini kira-kira? mungkin kita mau bikin acara untuk launching single ini. Belum ya berarti? Kemarin hanya sekedar untuk di medsos aja ya, di media aja. Iya, mungkin kalau pandemi ini udah selesai mungkin kita bakal bikin lagi acara bikin ya. Mungkin ya lewat YouTube itu aja sih. Sementara itu ya, solusinya ya. Berkreasi di situ. Nah, nggak misalnya bikin kayak kemarin yang lagi rame teman-teman MMP yang berbagi mau menganu, kemudian dari MSC yang teman-teman sound bikin apa on air lewat streaming gitu, itu nggak punya kepikiran seperti itu Belum, teman-teman NC. Belum kepikiran ke situ. Selain NC dari teman-teman hip hop community Malang misalnya yang dikenal itu yang sudah mungkin secara apa ya lagu dan segala macam dikenal itu. Karena saya juga buta ini terus terang tadi teman MSC. Itu selain NC ada siapa lagi ya? Banyak kalau untuk yang di Malang. Gitu ya. 30 lebih mungkin Yang kalau eksis ya, maksudnya secara karya aktif. Iya. Lalu yang tapi memang yang khusus yang genrenya, maksudnya pemilihan karakternya seperti ini memang hanya NC aja ya selama Iya. ini. Iya, heeh. Nah ini bicara soal mungkin nggak cara brand NC ini Nganjuk Crew ini bisa tetap dipertahankan dengan ciri yang tadi karakter yang kusro tadi. Kalau ngomongin kusro kita tetap kusro gitu. Cuman ada beberapa kata yang harus kita hilangin. Yang diperhalus lah. Diplesetin kayak gitu loh. Lalu untuk yang tadi saya sempat dengar bahwa ada juga syair-syair atau lagu-lagu yang dipilih tidak khusus ke sana, tapi lebih ke umum supaya bisa dinikmati semua orang atau paling tidak ketika tampil misalnya kayak saya tadi bilang pensi misalnya gitu, teman-teman NC bisa tetap. Makin hari makin tua ya. Oh. Pasti ada pendewasaan lah di Proses. produksi kita gitu loh. Tapi tetap ada karya-karya lain yang mungkin bisa lebih lebar lah istilahnya secara umur ya, kita bicara umur aja. Pemilihan lagunya itu apakah selalu harus model keras seperti itu atau ono melone enggak? Atau melo sing istilahnya melo kostro ngono? Ada ya, Iya, jadi ada. kan Kita maksud- nggak Milo kan ngamuk kalau di pop itu masih kepecah jenis musik, jenis apa gitu kayak dirty kayak gitu, terus Soul. soul, chill, terus kayak gitu kan ada kategorinya gitu. Iya 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 iya. Nah kalau di NC nggak ngurusin itu soal itu. Kita maunya pakai reggae ya reggae, kita pakai dangdut ya dangdut kayak gitu. Ya seperti single yang terbaru ini kan di akhir-akhir ada instrumen dangdutnya. Ditambahin. Terus kolaborasi, pernah enggak kolaborasi dengan band atau yang genrenya betul-betul beda dengan NC? Pernah kita sama Tani Maju, sama Good Boy Jimmy, Oh. kita pernah. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan tentang NC? Harapan dan keinginan. Ya, harapan. Nah, ini penutupnya tuh harapan dan keinginan. Kira-kira apa harapannya sama keinginan NC terhadap NC sendiri ke depannya seperti apa? Lalu kemudian juga harapan kepada musisi-musisi yang lain, Malang misalnya secara umum. Oh, iya. Apa? Harapanmu apa? Nah, Ketemu masih yang masih sedikit. Masih kita sama maaf mungkin apa? kita kan emang dari personil ini emang punya kerjaan gitu. Oh ya. Jadi kita nggak benar-benar fokus sama NC gitu. Kadang pengen, ayo rekaman mana baru ada kayak gitu kan. Kita pengennya ya lebih aktif kayak gitu. Kita bantu teman-teman yang di Malang buat Iya. naikin namanya mereka gitu kan. Regenerasi itu tadi. Regenerasi, ya. Jadi ya melestarikan pop lebih banyak di Malang gitu. Dan hip hop disadari juga sebagai salah satu potensi musik di Malang sebenarnya ya. Iya. Mungkin karena belum banyak yang tahu Iya. gitu ya. Mas Aaf mungkin. Kalau aku sih mungkin dari NC sendiri ya pengen pastinya jadi lebih baik lah. Nah, dari karya, terus dari kita kenal nggak cuma sebentar ya. Mungkin dari silaturahmi ini yang masih kurang. Jadi ya makanya itu seperti kayak yang Vemo bilang, kita ngumpulnya itu kadang cuma pas waktu ayo bikin lagu baru, itu baru kita ngumpul gitu.
ya silaturahmi bukan cuma di NC aja, cuma ya teman-teman yang lain lah. Maksudnya meskipun nggak satu genre atau apa, kita harus tetap sambung, saling bantu. Misalkan dari genre apa kita butuh bantuan apa, kita Tetap ada komunikasi. iya kayak gitu. Nah selama ini gimana komunikasi dengan teman-teman yang di luar genre hip hop? Ya kita sering sih kalau dimintain bantuan main di acaranya siapa gitu, kita nggak ada masalah, kita support. Soal musik Malang Bersatu itu teman-teman NC atau MHC itu masuk di situ atau MHC berdiri sendiri sebagai komunitas? Saya belum masuk ke Malang apa? Bersatu. Iya, musik Malang belum, Bersatu belum ya. bro. Baik teman-teman sudah cukup. Saya rasa cukup. Masih gitu paling menang kan Pak. Oh enaknya godok ya. Oke, baik. Mungkin sementara itu dulu. Kita bisa jumpa lagi lain waktu dengan tema yang lain mungkin ya. Mungkin dengan teman-teman dari grup yang lain dari MA2AC. Baik, teman-teman mungkin bisa kita akhiri dulu pada siang hari ini podcast sosiobo.com dengan bintang tamu dari Nganjuk Crew bersama saya dari Timawan. Terima kasih. Jangan lupa nanti tunggu channelnya juga channelnya dari Nganjuk Crew. Selamat siang. Terima kasih.